Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas soal perencanaan keuangan yang terdiri dari pilihan ganda dan IC. Baik, langsung saja pada soal pilihan ganda pertama, yaitu berikut ini prinsip-prinsip investasi kecuali B. Fokus dan terkonsentrasi. Nomor 2, jenis investasi yang bukan termasuk dalam financial asset adalah jawabannya yaitu B. Diamond. 3, jenis financial asset manakah yang memiliki risiko paling tinggi, yaitu jawabannya C. Option dan future. 4, berikut ini produk investasi yang ada di pasar modal kecuali A. Commercial paper. Nomor 5, sekuritas yang melekat di saham dan memberikan hak pada pemiliknya untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga tertentu dan dalam periode tertentu disebut C. Right issue. 6, tipikal investor dalam menghadapi risiko ada 3 jenis, yaitu risk averter, risk neutral, dan risk seeker. Apabila investor memiliki kecenderungan toleransi terhadap risiko tinggi, maka ia termasuk A. Investor yang cenderung berani mengambil risiko. Nomor 7, Atta yang sekarang berusia 25 tahun berencana untuk menginvestasikan penghasilannya dari YouTube sebesar 1 miliar. Jika Atta berharap nantinya pada akhir tahun kelima hasil investasinya menjadi 1,5 miliar, maka tentukan berapakah tingkat bunga return yang diharapkan oleh Atta tersebut. Gunakan konsep time value of money. Jawabannya yaitu A. 9,45% per tahun. Nomor 8 yang dimaksud dengan present value adalah jawabannya yaitu A. Nilai sekarang dari sejumlah uang pada waktu yang akan datang. Nomor 9, produk investasi yang cocok dengan tipikal investor yang konservatif, risk averted dalam financial asset adalah berikut ini kecuali jawabannya yaitu D. Ekuitas. Nomor 10, risiko di mana surat-surat berharga financial asset tersebut sulit untuk diperjualbelikan di pasar modal disebut A. Liquidity risk. Nomor 11, salah satu rekomendasi kepada nasabah untuk mengalokasikan sebagian dananya dalam bentuk investasi pada financial asset atau real asset. Maka rekomendasi tersebut tergolong dalam pilar B. Pilar kedua, growth dan accumulation. 12, berikut ini adalah masuk investasi dalam bentuk aset real kecuali C. Derivatif. Nomor 13, jenis-jenis properti dibagi menjadi 3 golongan, yaitu properti penghasilan, properti spekulatif, dan D. Tempat tinggal. 14, perhitungan untuk memilih investasi pada aset real dapat menggunakan pendekatan A. Capital budgeting. 15, lingkup analisa investasi real estate menyangkut 4 faktor utama berikut ini kecuali D. Cash flow. 16, nilai real estate salah satunya ditentukan oleh permintaan. Umumnya permintaan berasal dari 3 sumber pokok, yaitu jawabannya yaitu D. Jawabannya yaitu C. Dasar ekonomis, sifat kependudukan, persaingan. 17, selain memiliki kelebihan, investasi dalam bentuk aset real juga memiliki kelemahan, diantaranya berikut ini kecuali B. Tersedia pasar yang aktif. 18, investasi dalam bentuk financial asset, reksadana titik daripada real asset property. Jawabannya yaitu D. Lebih kecil resikonya. Nomor 19, apabila Anda memiliki kelebihan dana menganggur sebesar 20 juta dan berencana akan diinvestasikan dalam bentuk saham yang diperkirakan mampu menghasilkan return keuntungan sebesar 15% per tahun, maka menjadi berapakah nilai investasi Anda pada akhir tahun ketiga? Gunakan konsep time value of money. B. 67.450.000. 20, dalam menghitung nilai kekayaan bersih dari individu, maka cara yang dipakai adalah A. Kekayaan bersih adalah total aset dikurangi dengan total utang. 21, real asset dan financial asset memiliki korelasi yang titik-titik sehingga kedua jenis aset tersebut mampu membuat portofolio perusahaan menjadi lebih terdiversifikasi. Jawabannya yaitu sangat rendah. 22, misalnya Anda berhutang untuk membeli mobil, namun mobil tersebut Anda gunakan untuk usaha jasa ekspedisi yang memberikan pemasukan setiap bulannya, maka jenis hutang Anda tersebut adalah jawabannya yaitu hutang produktif. Nomor 23, tindakan berikut ini bisa diambil ketika Anda kesulitan membayar angsuran hutang kecuali yaitu jawabannya B. Mengajukan kartu kredit baru. 24, asumsikan harga emas saat ini naik dari 1.200.000 menjadi 1.500.000 per gram. Seandainya Anda akan mempersiapkan dana untuk buka usaha catering yang membutuhkan biaya sekitar 96 juta, maka dana tersebut setara dengan emas berapa gram? Jawabannya yaitu B. 80 gram. 25, berikut ini kelemahan daripada investasi dalam bentuk real asset kecuali jawabannya yaitu D. Tidak banyak diminati.
Untuk yang IC nomor 1, Tuan Agung adalah seorang ayah dengan anak dan 1 istri. Gaji per bulannya 15 juta, anaknya baru mau masuk sekolah sehingga butuh biaya, sementara masih ada cicilan KPR sebesar 3 juta per bulan. Sementara istrinya bisa membantu menambah penghasilan dengan jualan makanan secara online. Pemasukan bersih per bulan kira-kira 5 juta. Informasi keuangannya adalah sebagai berikut. Utang cicilan KPR 3 juta per bulan selama 15 tahun. Pengeluaran bulanan untuk biaya hidup sebesar 5 juta. Uang sekolah per bulan sebesar 1 juta. Selain memiliki angsuran KPR, Tuan Agung juga mengambil kredit motor seharga 20 juta dengan uang muka 2 juta diambil dari tabungan. Total pinjamannya yaitu 18 juta, jangka waktu 24 bulan dengan angsuran 750.000 per bulan. Berdasarkan informasi tersebut, saudara diminta untuk memberikan analisis A. Apa yang harus dipertimbangkan saat seseorang akan minjam uang atau berhutang? Yang pertama yaitu kemampuan membayarnya, cash flow positif. 2. Tujuan penggunaan hutang, produktif atau konsumtif. 3. Tingkat bunga dan jangka waktu. 4. Rasio utang terhadap pendapatan, debt service ratio. 5. Kondisi ekonomi dan risiko kehilangan pendapatan. B. Kapankah berhutang dapat dikatakan sehat untuk sebuah keluarga? Sehatkah kondisi keuangan Tuan Agung? Jelaskan dengan bukti perhitungan. Data utama pendapatan 15 juta tambah 5 juta pendapatan istri. Sama totalnya 20 juta per bulan. Angsuran KPR-nya 3 juta tambah motor 750. Totalnya 3 juta 750. Pengeluaran hidup 5 juta tambah sekolah 1 juta, totalnya 6 juta. Debt service ratio atau DCR, total angsuran hutang per bulan dibagi total pendapatan per bulan kali 100%. 3.750.000 dibagi 20 juta dikali 100%, hasilnya 18,75%. Sehat karena lebih kecil dari 30%. Sisa kas bulanan 20 juta dikurangi 3.750 tambah 6 juta sama dengan 10.250.000. Masih ada sisa 10,25 juta bisa ditabung atau investasi. Kesimpulannya yaitu kondisi keuangannya sehat, cicilannya rendah 18,75%, sisanya besar dan masih bisa menabung. C. Jika saudara berhutang untuk membeli motor, namun motor tersebut saudara gunakan untuk usaha jasa ekspedisi yang memberikan pemasukan setiap bulannya, jelaskan jenis hutang saudara tersebut. Jawabannya yaitu hutang produktif karena digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan, bukan konsumtif. Sekian untuk pembahasan dari mata kuliah perencanaan keuangan.